Halo Sobat Laskar Digital, kembali lagi bersama aku Khair Dan aku Raya di podcast Laskar Digital. Gimana nih kabarmu akhir-akhir nih karena cuaca lagi kurang mendukung? Kalau sekarang sih aku masih batuk pilek ya. Kemarin juga sempat demam. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah aku baik sih. Gimana nih kabarnya Sobat Laskar Digital? Semoga baik-baik aja ya. Buat teman-teman Sobat Laskar Digital, pernah nggak sih kalau misal kita mau traveling tiba-tiba gak jadi wacana, terus kalau mau traveling kita agak males gitu, mager. Kamu pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Kalau kamu? Kalau aku kadang iya kadang enggak. Tapi sebelumnya BTW kamu mageran nggak? Jujur ya, aku mageran. Oke, jadi di sini kita akan berbagi tips gimana sih supaya kaum mageran kayak kita buat bisa semangat buat traveling. Di sini kita ada bintang tamu yang spesial banget, yang keren banget. Di sini ada Kak Norma Semesta. Halo Kak Norma. Halo Kak Norma. Raya, halo Khair, halo Kak. Sobat Laskar Digital. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, meskipun dingin ya, apalagi akhir-akhir ini hujan terus kan. Tadi berangkat dari kos ke sini kehujanan kah? Iya, hujan rintik-rintik sih. Oke. BTW kemarin aku lihat di IG-nya Kak Norma. Ngestak nih, ketahuan ya. Kemarin aku lihat di IG-nya Kak Norma itu habis pulang dari NTT ya? Iya, betul. BTW di NTT tuh traveling, maksudnya liburan kah atau emang ada hal lain yang harus di Kemarin aku ke NTT itu sebenarnya untuk keperluan utamanya adalah volunteer, terjun relawan di erupsi Gunung Lewotobi, tapi juga disambi dengan traveling. Oh. Karena kan kita bisa pergi kemanapun, kita bisa diniatin juga sambil traveling kan. Iya. Kalau suka traveling gitu dari kapan sih Kak? Maksudnya udah dari kecil kah atau? Kalau suka traveling sebenarnya emang dari kecil ya, apalagi dari pemberian nama aku Norma Semesta. Itu adalah pemberian nama dari kedua orang tua aku, yang mana itu udah berkelana itu adalah jadi bagian dari hidup aku. Kalau untuk motivasinya buat traveling gitu gimana Kak? Kalau motivasinya traveling untuk apa? Karena aku adalah anaknya yang suka explore, suka kebebasan. Jadi yang pastinya adalah aku mengumpulkan cerita untuk hari tua ya. Kalau kata orang muda berkelana, tua bercerita gitu. Iya. Jadi bisa disebut salah satu hobi ya? Iya. Oke. Kalau Kak Norma tuh punya nggak sih pengalaman terbaik selama traveling dari Kak Norma kecil sampai gede gitu? Kalau pengalaman terbaik, aku pikir setiap perjalanan selalu punya ceritanya masing-masing ya. Tapi mungkin cerita yang paling berkesan, yang paling nekat aku lakuin waktu itu di Malaysia, waktu naik gunung di Malaysia itu nggak ada teman, nggak ada kenalan, dan itu aku nekat untuk ikut naik gunung dengan strangers orang Malaysia. Di situ aku orang Indonesia sendiri dan dengan perlengkapan yang seadanya, tapi aku di situ berhasil untuk naik ke 2 gunung. Wow. Di Malaysia itu ada Gunung Pulai dan juga Gunung Negeri 9, di Negeri 9, Gunung Datuk namanya. Itu kan tadi sendiri ya Kak? Iya. Kayak ngerasa takut gitu nggak sih? Kayak nanti kalau tersesat gimana ya, gini-gini gitu? Takut ada pastinya ya, rasa takut tuh pasti ada. Apalagi mungkin itu bukan di Indonesia ya, bukan di Jogja, bukan di Solo, tapi itu udah di Negara luar negeri gitu kan, Iya. di negara orang kayak gitu. Rasa takut pasti ada, tapi yang pasti takut itu dilawan. Karena kalau nggak kita lawan, gimana kita mau berjalan gitu. Jadi untuk cara mengatasi rasa takutnya gitu gimana? Cara mengatasinya yang paling penting adalah dilawan gitu. Nah, gimana cara ngelawannya? Ya itu balik lagi ke kita ya, ke kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita setiap hari kita cuman mau rasa takutnya itu dibiarin aja, nggak dilawan, ya kita nggak akan berkembang gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak harus langsung kamu melakukan suatu hal yang besar gitu. Tapi dimulai dari mungkin kamu yang awalnya masih bergantung sama orang lain, kamu bisa pergi mulai dari makan sendiri, atau mungkin yang suka ke kafe-kafe bisa jadi strolling around ke kafe sendiri-sendiri gitu. Bisa dimulai dari langkah-langkah kecil aja gitu. Nanti kalau udah stepnya makin naik, mungkin kamu bisa explore ke banyak hal. Jadi emang itu menyendiri tuh emang baik kayaknya. Iya. Gak baik gak sih? Kalau menyendiri tapi mager. Kan kalau aku nih Kak, kalau misal diajak jalan-jalan gitu kan aku kan agak mageran. Terus gimana sih cara ngatasin rasa mager gitu?
mager itu udah jadi penyakit banyak orang ya, bukan cuman Raya, bukan cuman Hoin. Aku juga pastinya ada rasa mager gitu. Apalagi kalau didukung sama cuaca nih kayak hujan-hujan kayak gini kan, kayak aduh kayaknya lebih enak tidur di kosan kali ya daripada jalan, daripada harus kita basah-basahan gitu. Tapi mungkin balik lagi karena itu udah jadi hobi ya menurut aku. Jadi aku ngelakuinnya tuh enjoy, having fun gitu-gitu. Jadi kita ngelakuinnya tuh nggak merasa terbebani gitu. Jadi rasa magernya itu ya bakal kalah sendiri gitu. Mungkin aku lebih mikir kayaknya daripada aku cuman diem, aku lebih baik untuk keluar. Tapi aku punya banyak cerita gitu. Aku bisa dapat pengalaman baru, mungkin ketemu orang baru gitu. Dan salah satu hal yang bikin aku untuk lebih semangat untuk traveling itu adalah aku bertemu dengan orang-orang baru. Karena dengan orang-orang baru kita tuh bisa ketemu, kita bisa mendapatkan cerita baru gitu. Kita bisa dapat pengalaman baru dan antara satu sama lain tuh kita bisa belajar gitu. Jadi ditingkatin aja sih motivasinya gitu. Kalau kan kalau misalnya mau traveling kita kan butuh rencana ya Kak ya. Itu gimana sih kayak merencanakan itu biar nggak mager atau tiba-tiba nanti bete? Itinerary kayak gitu ya. Iya. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang perlu disiapkan. Bukan cuma sekadar aduh aku kayaknya pengen deh ke Bromo gitu mungkin, atau aduh aku pengen deh ke sini kayak gitu. Kalau cuma pengen, siapa yang nggak pengen kan? Nah tapi mungkin siapa yang pengen untuk menyiapkannya tuh lebih serius kayak gitu. Nah kalau aku sendiri, aku itu biasanya buat di notes gitu. Dan aku juga punya buku wishlist khusus. Itu adalah buku-buku yang aku usahakan untuk mewujudkan semuanya. Jadi nanti aku bikin checklist kayak gitu. Mungkin sesederhana wishlistnya itu sebenarnya kayak mungkin lihat sunset di 34 provinsi atau di seluruh provinsi Indonesia kayak gitu. Ya udah, jadi itu itu list-listannya itu yang bisa bikin aku jadi lebih semangat gitu. Jadi rasa magernya bakal terkalahkan dengan ngeliat ini. Kan rasanya enak kan kalau kita tuh tinggal centang gitu kan. Jadi harus ada aksinya ya. Harus ada aksinya. Bukan gitu. cuman plan-plan aja. Terus kalau misalnya traveling gitu, apa aja sih yang harus disiapin kayak barang-barang atau mungkin Kayak hal barang-barang yang harus sesuatu. Yang harus disiapkan gitu. Iya. Kayaknya yang perlu disiapkan yang paling utama adalah mental kali ya. Iya. Di samping dari barang dan juga perlengkapan, menurut aku yang perlu disiapkan adalah mental. Karena di saat traveling kita tuh bukan cuma tentang diri kita sendiri gitu. Kita ketemu banyak orang yang mana kita belum kenal. Kita nggak tahu karakteristiknya dia itu seperti apa gitu. Jadi kita harus menyiapkan mental kita untuk dipertemukan dengan hal-hal yang mungkin itu tidak terduga. Apakah itu senang, apakah itu sedih, apakah itu menjengkelkan, itu kan nggak bisa kita tebak ya. Nggak bisa kita perkirakan juga. Jadi yang perlu kita siapkan adalah mental. Tapi mungkin selain dari situ kita juga perlu menyiapkan dari segi perlengkapan ya, baik itu barang-barang. Tergantung juga nih kita mau travelingnya tuh kemana sih? Apakah cuma di dalam kota saja kah atau di luar kota kayak gitu? Itu kan pasti kebutuhannya mengikuti. Tapi ya mungkin barang-barangnya standar lah, barang-barang pribadi tentunya. Kemudian yang tidak harus yang tidak boleh dilupakan itu ada P3K. P3K karena kita hidup sendiri, maksudnya kita jalan-jalan sendiri, jadi kita harus menyiapkan itu. Kemudian dari logistik juga ya untuk makanannya. Kemudian uang. Pasti itu. Karena kalau misalnya kita ada terjadi hal sesuatu kan uang itu sangat penting kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih. Mungkin bisa mengikuti tergantung tujuan travelingnya kita kemana. Gitu. Kalau misalnya mendaki gitu, kita harus nyiapin fisik juga nggak? Betul, itu harus dipersiapkan. Mungkin banyak ya sobat Laskar Digital juga yang tertarik sama mendaki gitu. Tapi jangan cuma tertarik aja, tapi juga di sini kita harus menyiapkan. Mulai dari prepare fisik, kemudian perlengkapan kayak gitu. Nah dari fisiknya itu apa? Kita bisa latihan dari mulai jogging kecil, lari-lari gitu. Itu biar apa sih? Itu ya bergunanya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi biar menghindari cedera, kemudian kita nanti naiknya tuh lebih enteng gitu. Jadi ya harus dipersiapkan juga untuk fisiknya. Jadi jangan FOMO doang guys. Iya, FOMO boleh teman-teman, tapi harus dipersiapkan juga. Iya gitu. Kalau yang penyakit apa sih kayak bawaan kayak mungkin asma gitu-gitu. Penyakit apa ya? Yang kayak yang kedinginan. Kan ada kan orang di gunung kedinginan gitu hipotermia. Kan. Hipotermia. Oh iya, nah itu juga kita harus paham sama diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita naik gunung itu justru nyusahin orang lain gitu. Kita harus tahu kayak mungkin tadi Raya nyebutin penyakit asma dan sebagainya. Nah penyakit bawaan itu kan yang mengetahui bagaimana cara penanganannya kan kita. Iya. Nah jadi kita juga harus siapin gitu. Mungkin kalian bisa prepare dari baju-baju yang hangat atau mungkin juga dari obat-obatan pribadi tertentu gitu. Nah untuk
untuk menghindari yang tadi seperti hipotermia, itu juga kita harus paham penanganannya gitu. Gimana kalau misalnya baju kita basah, itu jangan sampai dibiarkan untuk dipakai secara terus-menerus gitu. Sebisa mungkin kita harus langsung ganti kayak gitu. Jadi hindari menggunakan pakaian basah itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Kemudian ketika kita saat perjalanan mungkin naik gunung dan itu dihadapkan dengan hujan, itu jangan sampai kita tuh posisi diam. Pokoknya kita harus bergerak gitu. Meskipun posisinya dingin atau lain sebagainya, itu usahakan terus gerak. Jangan sampai kita cuman diem menggigil gitu. Nah, itu adalah salah satu pemicu untuk hipotermia. Nah, jadi kita harus terus bergerak. Pokoknya jangan sampai diem gitu, dan usahakan untuk terus ngobrol kayak gitu, karena hipotermia itu sangat berbahaya, bahkan memicu kematian itu. Dan untuk penanganannya kalau misalnya nggak paham dan juga terlebih kita nggak tahu cara penanganannya, itu bisa berakibat dengan fatal. Jadi antara partner satu sama lain juga harus saling mengetahui gitu. Kalau misalnya sendiri emang harus disiapin lebih baik gitu. Mungkin ada Kak pesan-pesan buat kita anak-anak remaja yang mageran biar bisa kita traveling kayak Kak Norma gitu mungkin? Pesannya adalah muda cuma sekali, jadi menualah dengan arti. Kita harus mengumpulkan banyak cerita untuk di masa tua nanti. Kan seru ya kalau misalnya kita udah nanti tuh tinggal cerita, dulu aku pernah loh kesana, punya cerita ini kayak gitu. Itu jadi pokoknya jangan sampai mager. Mager boleh mungkin sometimes ya, tapi kita harus tetap dilawan, karena kesempatan itu nggak datang dua kali gitu. Mungkin kalau masa muda kita nggak nekat, kita nggak akan punya cerita seseru itu untuk diceritakan. Gitu. Takut sibuk ya nanti pas udah tua ya. Iya, takut udah ngurus anak gimana kan nanti kalau udah susah. Gak kerasa ya kita udah sejauh ini cerita-ceritanya. Makasih ya buat Kak Norma. Kak Norma sama udah nyempetin waktunya buat datang ke sini juga. Nanti kita harus traveling bareng ya. Boleh. Habis ini kita agendakan. Buat teman-teman, makasih ya udah nonton podcast ini. Dari episode ini kita belajar gimana caranya biar gak mageran buat traveling. Sama dari tips-tips ini juga kita belajar banyak kok. Oke, kita tutup dulu ya. Bersama aku Raya dan aku Hoir di podcast Laskar Digital. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Bye.